Halo pemirsa K Indonesia, saya sekarang sedang berada di situs Cagar Budaya Makam Dato Karama yang terletak di Jalan Selar, tepatnya di Palu Barat ya. Oke, langsung saja kita lihat kondisi makam Dato Karama di dalam. Ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Oke Bapak, ada berbagai pertanyaan dulu kita tanya boleh? Boleh. Siap apa? Kecuali berusaha jangan. Oke Bapak. Iya. Pertanyaan pertama, ada berapa pengurus makam? Pengurus makam itu sendiri. Cuma Bapak sendiri? Iya. Terus sudah berapa lama Bapak mengurus makam? Makam ini saya mulai kalau dihitung dari pertama, itu mulai dari pertama masih kantor misiu. Itu mulai saya jaga makam ini sudah ada rumah jaga pakai dulu. 84 sudah 3 sih. 84. Tahun 8 tahun 1984. Pas gempa kemarin itu ini rusak Pak atau? Kalau waktu gempa belum apa-apa, tidak ada apa-apa. Nanti ini saya terjadi tangga ini yang kau bilang tadi itu pada waktu itu belum, artinya belum pada waktu gempa itu belum, karena belum apa-apa dia. Mungkin sudah lama dia, karena sudah berat, cuma kan pakunya sudah longgar, dia rubuh sudah. Saya kan boleh bisa penjaga makam, saya lapor ke kantor. Apapun yang terjadi, saya tidak berani artinya bertindak sendiri, kan boleh dikata ada atasan saya. Supaya ada terjadi apa-apa, jadi orang sudah melapor dia. Terkait plafon yang rubuh kemarin kan Bapak laporkan kemana? Ke kantor kebudayaan, di kantor kebudayaan. Nggak bisa tanya loh di sana. Pas selesai itu hari kan pariwisata berpindah tangan lagi sama di dinas pendidikan. Sekarang saya tanya lagi begitu sana dari sana, ini siapa lagi berkuasa ya benar? Dia dari kebudayaan ini. Saya mau lapor di kebudayaan. Terserah kalau dorong pemanya dia sampai sekarang itu bukan barangkali merendahkan dorang, tidak. Saya tunggu juga di sini. Dorang datang tidak ada. Kalau pengunjungnya bagaimana Pak? Kalau pengunjung itu begini, waktu COVID ini jarang masih kurang. Kalau dulu memang ada. Kalau ini begini, kalau di Jawa memang itu memang banyak. Kalau tidak, katanya orang sudah biasa kemari, dia bilang kalau di Jawa memang padat. Kalau tidak ada, habis di luar situ sudah penuh, di dalam sudah penuh, alas tiket di luar. Boleh Bapak jelaskan makam-makamnya siapa saja? Kalau ini tadi kurang bilang Dato Karama. Istrinya ini. Kalau dari sejarahnya Pak, dia meninggal tahun berapa? Kalau tahun meninggalnya artinya bukan saya tahu, hanya maksudnya abang 17. Kalau terkait nama yang di luar ini Kalau begini, pada waktu itu direhab 2016 kan PU yang kerja. Kerja di sini artinya bukan dia kerja, artinya yang tahu orang bekerja. Ini mintakan nama itu, sebenarnya itu dianggap semua. Kok kalau total makam di dalam sini Bapak tahu? Ini jumlah makam ini 21 semua. 21. Iya. Kalau orang-orang biasanya kan datang berziarah itu di hari-hari tertentu. Jadi begini, kalau di Jawa itu tidak pakai hari-hari jadi. Kalau di sini datang maunya orang datang. Biasa datang satu orang, biasa. Tidak ada. Biasa satu bulan, biasa satu minggu tidak ada orangnya. Ini perihal cagar budaya Pak. Iya. Cuman mau konfirmasi aja dengan konfirmasinya Bapak. Ini kan sebelum viral di hari Jumat kemarin. Iya ya. Katanya penjaga makam itu dia sudah sempat kemari Pak. Iya. Terus pas dia dari sini katanya bagaimana tanggapannya dari sini, kata nanti itu bagaimana Pak? Sebenarnya begini, ini persoalan ini kemarin ini kan ada dua penanganan antara provinsi dan kota. Dari awal itu sebelum saya menjabat ini itu provinsi yang tangani. Setelah saya telusuri beberapa bulan ini terakhir, ternyata itu masuk dalam kota. Nah itu sampai saya dapat ini dia punya SK penyerahan. Bayangkan SK penyerahan dari tahun 2014 baru ada sehari ini saya dapat.
Nah ini yang jadi persoalan. Pertama, kita menangani persoalan ini sebenarnya ini agak rancu juga sebenarnya. Pertama, kita belum ada tim ahli cagar budaya. Itu yang satu. Kalau kita merevitalisasi sesuatu cagar ataupun diduga suatu cagar, kita menyalahi aturan undang-undang nomor 11 tahun 2010. Itu harus ada tim ahli dulu. Tim ahli yang dibentuk oleh suatu daerah dan disertifikasi oleh kementerian, baru bisa melakukan suatu revitalisasi suatu cagar. Itu aturannya itu. Nah persoalan kemarin memang benar penjaga makam melapor di sini. Nah kami bukan berarti tidak menanggapi apa yang dia sampaikan, tetap kami tanggapi. Cuma persoalannya di sini itu tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa merevitalisasi suatu cagar karena kita ada aturan undang-undang yang mengikat. Ya, seperti itu dia. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan dengan beberapa teman-teman. Nah, kebetulan di tahun ini juga untuk memperbaiki ataupun suatu tempat itu. Kemarin kan kami belum punya anggaran untuk itu. Diakibatkan kemarin kan anggaran semua COVID ini kan bukan berarti tidak dilaksanakan. Nah itu sebenarnya bukan benar. Tetapi tahun 2022 kami mencoba untuk menganggarkan itu. Bukan berarti tidak dilaksanakan itu, bukan tidak mau diindahkan. Itu sebenarnya barang ini bukannya memang benar. Beliau itu melapor dan juga kemarin saya punya koordinator itu yang mengawasi cagar itu, saya minta dia semua difoto dan menjadi barang bukti kita untuk mengajukan di 2022. Itu saat konfirmasi ke foto tadi. Iya. Kapan? Banyak. Kapan di foto itu? September kemarin. Bulan kemarin ya? Iya. Bulan kemarin itu dia melaporkan sama saya dan sebelumnya itu penjaga makam itu dulu melapor. Harus saya sampaikan dengan rekan-rekan, tolong sebelum kita melakukan itu foto yang apa semua yang rusak. Dan itu menjadi bahan kita untuk saya mengajukan di tahun 2022. Bukan berarti tidak mau dilaksanakan itu. Berarti memang tanggapnya yang lambat ya? Lambat 2022. Karena ini di akhir tahun sudah selewat perubahan anggaran. Oh begitu. Iya. Kita mau paksakan, kita mau kemana? Bukan berarti tidak mau dilaksanakan. Kalau dari tanggapannya Bapak sendiri melihat Pak Hadi sendiri yang turun tangan Kalau itu saya no comment, itu tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak persoalan, artinya begini pimpinan kita ini langsung tanggap dengan soal persoalan itu. Walaupun kemarin itu menjadi satu, ada juga beberapa teman-teman kita itu salah, saya bilang bukan salah, saya bilang benar dia beliau, tetapi yang dirubah itu bukan makamnya, tetapi bangunan yang sudah dirubah sebelumnya. Itu saya bilang itu kan tidak salah sebelum beliau sudah, saya sangat bagus sekali pimpinan cara beliau mengambil keputusan kan seperti itu memang. Dia cepat tanggapnya beliau. Bukan berarti beliau itu menyalahi aturan, tidak. Berarti ini faktornya ini karena itu penggantian anggaran ya? Iya, itu faktor tahunan. Seperti itu. Tapi untuk mengatakan kemarin saya semua teman-teman di beberapa teman-teman juga mengatakan lama. Saya bilang bukan persoalan lambatnya. Ini persoalan anggarannya ini. Ya. Kalau kita mau persoalan lambat, ini persoalan September Oktober. Ini kan sudah Oktober itu November. Nah, itu kan sudah mau pergantian tahun. Oh jadi ceritanya kalau misalnya dari Badan Dinas Kebudayaan yang mau tangani harus tahun depan. Tahun depan itu dia. Makanya itu lebih baik kita konfirmasi. Betul. Nah, sehingga saya tadi ini saya sama-sama PU kepala dinasnya untuk bagaimana tahun depan itu PU menganggarkan ini. Saya bilang lebih tepatnya penganggaran ini ke PU karena ini mengenai pembangunan kan, revitalisasi bangunan. Kalau kami ini bukan merevitalisasi, tapi bagaimana kami itu mengusulkan satu kegiatan kepada PU untuk melaksanakan itu. Seperti itu.
Itu yang kami lakukan. Tapi persoalan kemarin itu yang ditangani Pak Wali itu sangat bagus. Kenapa kita harus menyalahi yang begitu? Kan tidak boleh sebenarnya. Yang dia rubah itu bukan bentuk makamnya. Yang jadi salah itu kan kalau makam yang dia dirubah itu salah. Itu bangunan yang sudah direhab sebelumnya. Seperti itu dia. Nah, itu saya sudah konfirmasi juga pada di Facebook kemarin teman-teman yang ngomong, saya bilang ini semua ini Komio, ini mencari kesalahan orang. Tidak boleh seperti itu. Telusuri dulu persoalannya baru dimuat di medsos. Jangan seperti ini, artinya orang yang tidak bersalah jadi bersalah semua kamu bikin. Seandainya ini ada di posisinya kamu, apa yang kamu lakukan? Seperti itu kan? Betul. Berarti ini cuma persoalan anggaran sebenarnya ini barang. Ya paham. Tapi Pak Wali saya sangat setuju dengan beliau. Saya sangat setuju dengan beliau. Akhirnya beliau langsung tanggapi itu persoalan. Kalau untuk tahun depannya lagi, apakah dari Dinas Kebudayaan sendiri masih ada yang mau dibenahi lagi? Ini sementara saya berhubungan dengan PU karena itu kan ada sebenarnya ada beberapa. Salah satunya itu ke depan itu coba kita mau ambil itu kan makam Puenggari itu. Bagaimana Pak makam Puenggari ke depan juga itu bisa seperti makam Puenjidi dan Antiklore itu kan seperti itu sudah direvitalisasi seperti itu kan. Nah itu sementara kita sebentar diurus. Mudah-mudahan ini bisa direalisasi tahun depan. Alhamdulillah. Kalau belum kita menunggu lagi dulu. Seperti itu. Kalau dari pihak Bapak terkait ini apa tadi namanya anggaran sama untuk perbaikan atau menanggulangi permasalahan di makam Dato Karama ini, apakah dari pihak Bapak sudah ada yang ke makam Dato Karama untuk menjelaskan ke penjaga makam ini? Sudah. Kemarin saya punya koordinator di lapangan, saya sampaikan dari secepat ke karena dia ambil juga videonya kemarin itu orang sementara kerja sambil dia bertanya tentang itu sudah sempat dijelaskan ke Bapak? Sudah, beliau sudah jelaskan. Sehingga kemarin itu yang kami tangani ini sebenarnya ada 3 makam, 1 bangunan. Datang di sini dari beliau. Saya bilang begini, Om, sabar dulu Om. Kita akan cairkan anggaran. Kalau memang cepat anggaran, cepat kita laksanakan. Kalau tidak ada cepat anggaran, ya minimal kita tahun depan harus ada seperti itu. Kalau harapannya Bapak ke depan? Bagaimana? Kalau harapan saya ke depan ini secepatnya kita harus membentuk tim ahli dulu sehingga cagar budaya yang ada di Kota Palu ini bisa segera diregistrasi ke tingkat nasional. Itu yang utama sekali di cagar budaya adalah tim ahlinya. Itu yang lain-lainnya artinya masih bisa kita benahi sama-sama di sini di dinas maupun di tempat-tempat ada UPD lain. Gitu. Kalau saat ini berapa yang itu apa tadi? Kalau saat ini kami punya data kerjasama dengan komunitas itu 763 jenis. Ya maksudnya yang tim ahli tadi. Kalau tim ahli kita belum punya. Belum punya sama sekali. Belum punya sama sekali. Cuma yang ada sekarang ini hanya provinsi. Itu 1 Pak Iksam. Nah, biasanya saya koordinasi dengan Pak Iksam. Nah, cuma hanya beliau. Sehingga kemarin juga beliau juga mengatakan segera dibentuk itu tolong disampaikan. Akhirnya kan saya juga tahun ini saya sementara menyusun RK kemarin itu saya coba masukkan anggaran, mudah-mudahan itu direalisasikan tahun depan. Baik. Itu harapan saya ke depan ini. Supaya ini barang ini berjalan dengan bagus. Iya betul. Dari Kota Palu, Tim Liputan Kali TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.